wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Dengan izin Allah kita kembali berjumpa, dan saat ini adalah kita berada di bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang disucikan, salah satu dari Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Jadi ini bulan pertama yaitu Muharram, kemudian selanjutnya yang termasuk dalam bulan haram sudah kita lewati Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di tahun ini masih ada satu lagi bulan haram, yaitu di bulan apa, masih ingat? Bulan Rajab. Ya. Nah, setiap bulan-bulan haram ini ada keistimewaan yang memang Rasulullah ungkapkan dalam beberapa hadis sahih. Namun secara umum keempat bulan haram ini sudah disepakati adalah bulan yang kalau kita beribadah di dalamnya ini berbeda pahala-pahalanya. Demikian juga berbuat maksiat, kezaliman. Karena itu jamaah di bulan haram, khususnya di bulan Muharram ini perbanyak amal-amal kebaikan. Dan keistimewaan daripada bulan Muharram ini ada yang disebut dengan puasa Asyura. Asyura itu maknanya hari ke-10. Dan ini sebenarnya Nabi wajibkan waktu itu sebelum turun puasa Ramadan. Dan keutamaan puasa Asyura ini diampuni dosa kita setahun yang lalu. Para ulama mengatakan tentu dosa-dosa kecil ya. Tapi dosa kecil itu kalau banyak kan jadi besar ya. Jadi diampuni, ini keutamaannya. Maka jangan kita lewatkan. Dan puasa-puasa di dalam bulan Muharram ini secara umum sangat utama. Saya bacakan sebuah hadis Rasulullah. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Ini tidak menyebut tanggalnya ya. Jadi pokoknya di tanggal berapa saja, di hari apa saja. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Abdullu siyami ba'da Ramadana syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu puasa Muharram. Jadi ibu-ibu yang mau bayar puasa yang qadha, ini bagus di bulan Muharram diselesaikan. Hadis ini melanjutkan wa abdulu salati ba'dal faridah salatul lail. Nah, lanjutannya salat yang paling utama setelah salat wajib. Jadi kita salat wajib 5 waktu itu banyak salat-salat sunat, ada salat duha ya. Ada salat-salat rawatib. Tapi di hadis ini dikatakan wa abdulu salata ba'dal faridah salatul lail. Nah, seutama salat setelah salat wajib, artinya seutama salat sunat setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal. Tadi dibacakan oleh imam ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Sementara puasa Muharram ini, puasa Asyura ini, Rasulullah ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu ya. Yukaffiru sanatal madiyah.
Jadi dia menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis sahih riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang disebut puasa Tasu'ah, ya. Tasu'ah, puasa hari ke-9. Dikisahkan, ya, dalam suatu riwayat bahwa Nabi pernah mengatakan bahwa kalau beliau masih dipanjangkan umur di tahun depan, karena sahabat mengatakan kita selama ini puasa Asyura itu, puasa 10 Muharram itu sama persis dengan puasanya orang Yahudi. Karena kita disuruh menyelisihi kebiasaan orang-orang kafir, ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan jika seandainya beliau masih dipanjangkan umur di tahun depan, beliau akan puasa mulai tanggal 9. Ini kapan Nabi mengucapkan ini? Kan begitu. Berarti sebelum beliau wafat. Beliau wafat kapan? Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Artinya tahun 11 Hijriah Nabi Muhammad sempat puasa Asyura setelah beliau pulang haji. Ya, beliau pulang haji waktu itu tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah hari apa, Ibu? Hari Arafah. Pada hari Jumat 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, Nabi didatangi Jibril. Ada riwayat menyebut Jibril berkata, "Wahai Muhammad, setelah ini aku tak akan jumpa engkau lagi. Ini ketemu terakhir kita." Lalu disampaikan firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Ayat ini dibacakan Nabi konon waktu asar, ya, waktu asar di Padang Arafah. Tentu Nabi sudah menjamak asar sholatnya, ya, tapi waktu asar Nabi bacakan. Ketika Nabi membaca ayat ini, ada seorang laki-laki di depan. Dia meneteskan air mata. Semakin lama terdengar isaknya dan ditengok oleh orang kanan kiri. Ikut nangis juga. Sampai Nabi menegur, "Hai Abu Bakar." Abu Bakar rupanya yang nangis. "Hentikan tangismu." Abu Bakar semakin menangisnya. Dia menangkap isyarat kalimat, "Akmaltu lakum dinakum." Aku sempurnakan bagimu agamamu. Kalimat sempurna inilah yang dijawab oleh Abu Bakar ketika nanti para sahabat datang ke rumahnya bertanya, "Kenapa engkau nangis? Sampai kami ikut nangis juga." Abu Bakar, "Tidak tahukah kalian ketika sesuatu sudah sempurna, itu sudah selesai. Itu artinya Nabi tidak bersama kita lagi, tidak lama beliau bersama kita lagi." Dan 82 hari lebih kurang setelah peristiwa itu Rasulullah wafat. Nah, maka makna Nabi mengucapkan saya akan tahun depan nanti puasa lagi, diperkirakan ya pada waktu itu 10 Muharram itu, tahun 10 Hijriah, pada tanggal 9 Zulhijjah itu Nabi mengucapkan kalimat tadi. Menurut Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Ishaq dan selainnya mengatakan sangat dianjurkan berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 karena Nabi sangat berkeinginan untuk berpuasa pada hari ke-9. Di dalam Syarah Muslim diungkapkan hal demikian. Jadi mari kita kalau bisa puasanya tidak sama dengan Yahudi. Dan jatuhnya 10 Muharram itu insya Allah pada hari Ahad. Ya. Kalau ada beda-beda kalender lain, wallahu alam. Tapi kita ambil yang kalender umum kita. Hari Ahad, minggu depan tidak ada sarapan pagi, Bang Yan. Kita semua puasa. Demikian kalau bisa hari Sabtu juga puasa. Hari-hari lain bagaimana Ustadz? Lebih bagus Senin Kemisnya kita puasa. Senin besok kita puasa. Apalagi kita sudah dengar ceramah kemarin, ya kan? Jangan terlalu banyak karbo
Maka setiap kenduri sekarang coba perhatikan, saya aja ditegur, Ustaz nasinya kok sedikit kali habis dengar ceramah. Ya. Tempat Pak Yunus kemarin dagingnya yang banyak, ya. Nasinya sudah mulai kita sedikitkan. Nah, puasa itu efektif, ya. Bayangkan kita 13 jam kita nggak sentuh, jangankan karbo, gula nggak kita sentuh, yang lain-lain. Nah, tapi jangan dibalas waktu buka puasa. Nah, insya Allah tahun lalu kita sudah coba nih, ya, bahwa kita tidak melaksanakan peringatan hari besar Islam, tahun baru Hijriyah pada tanggal 1-nya, tapi kita buat tanggal 10 saat berbuka. Ceramah itu sebenarnya 1 jam pun, ya, yang masuk ke dalam hati kita itu kan hanya berapa persen. Kadang-kadang ceramah 15 menit, ya, 30 menit jauh lebih efektif daripada ceramah 1-2 jam. Saya mengamati itu. Tadi malam saya 1 jam lebih itu ceramah di Muharram di Blower, ya. Malam kemarin saya ceramah di Al-Fatah, ya, hampir imbang-imbang. Tapi kita renung-renung, kita juga sering dengar ceramah yang nggak banyak yang masuk. Nah, maka dengan kita melaksanakan tanggal 10 Muharram nanti, ceramah kita nggak panjang. Kita perkirakan jam 6 mulai. Nanti ya sekitar setengah jam atau lebih sedikit berhenti persiapan buka puasa. Alhamdulillah, Wali Kota Cotgaeng bersedia mengisi ceramah di tempat kita. Siapa beliau? Ustadz Masul Aidil. Ya, insya Allah beliau akan ceramah tanggal 10 Muharram nanti. Ustadz Aupa kebetulan dengan saya kemarin di rumah Pak Yunus, beliau telepon di hadapan saya. Lagi kami diskusi berdua, coba kita telepon, kita ganggu Ustadz Masul. Alhamdulillah beliau berkenan, walaupun hari itu beliau ada kesibukan juga, ya, penerimaan siswa di pesantren, tapi beliau sempatkan. Dan ini butuh dukungan jamaah nih, terutama the power of Makma, ya. The power of Makma itu luar biasa pengaruhnya. Nah, ada yang bisik ke saya, Ustadz bubur asyuranya jangan bubur kayak tahun lalu, itu kolak katanya kan. Kita bubur asyura, bubur betulan kalau bisa, ya, seperti bubur kanji begitulah, ya. Jadi ada energi. Nah, bagi jamaah yang terbiasa, karena ada teman-teman yang memang nggak bisa buka puasa kalau nggak makan nasi, kita bawa nasi, nggak apa-apa, ya. Kita azannya tepat waktu, sholatnya bisa kita geser sedikit. Jadi kita sepakat nanti, ya, mudah-mudahan dapat dukungan penuh. Nah, ini Ustadz Maulana ada kan, sekretaris PKM, nanti menyiapkan flyernya, ya, kita pasang di beberapa tempat. Karena tahun lalu insya Allah kita lihat terbantu juga jamaah motivasi untuk beribadah. Kita bersama-sama berpuasa, bahkan bisa jadi satu keluarga juga puasa. Silakan yang ingin bersedekah, mencari banyak amal di bulan Muharram tanggal 10 besok, ya. Bahkan kalau ada yang mau nyumbang, saya sumbang nasi Ustaz, ya enggak masalah. Nanti dikotaki, nanti dibawa pulang sama jamaah, itu termasuk berpahala besar juga, ya. Nanti hubungi Syekh Sofyan, ya, yang memang spesial, ya. Terima kasih ada Bang Yan yang selalu bela kita. Nah, jamaah kita sudah sampai di era perjalanan Nabi di tahap ini, ya. Nabi Muhammad itu sudah berada di tahap era Madaniyah. Kita sudah bahas perang Badar. Setelah perang Badar ini terusir Bani Kainuqa, ya. Yahudi satu sudah lenyap. Setelah perang Uhud nanti, kita bahas sedang perang Uhud ini nanti terusir Bani Nadir. Tapi dia membangun kekuatan baru, di Khaybar namanya. Khaybar itu sekitar 160 km di utara Madinah ke arah Syam. Dan sampai sekarang, boleh lihat juga di YouTube, Khaybar itu masih meninggalkan jejak peradaban, ya, kekuatan Yahudi. Jadi benteng-bentengnya itu luar biasa. Dan kalau kita lihat, ya, itu
jalan tapak naik ke atas itu berat sekali, tapi dia bisa bangun benteng di atas. Dan beberapa orang yang pernah ke sana masuk ke benteng-benteng bekas tadi yang masih sekarang dipagar oleh pemerintah Saudi keliling itu untuk menjaga situsnya. Di luar itu panas 40 derajat, panas ya. Tapi begitu masuk kata mereka dingin, sejuk, tebalnya dinding. Nah, Khaybar ini benteng Yahudi yang konon orang Romawi ya, ingin menguasai, tapi mereka setelah melihat, nah mungkin kita bisa kalahkan orang Yahudi. Tapi Nabi Muhammad subhanallah, itu 10.000 penduduknya di Khaybar itu. Bani Nadir, Bani Kainuka sebagian juga yang diusir gabung, nanti ditambah Bani Quraidah. Ini setelah perang Khandaq ada pengusiran Bani satu lagi yaitu Bani Quraidah yang dia berkhianat ya, ingin menghancurkan kaum muslimin dari belakang waktu perang Khandaq. Nanti kita akan bahas. Bani Nadir ini kejahatannya luar biasa, dia menghimpun pasukan koalisi, pasukan sekutu Ahzab ya. Jadi dia panggil Amerika, ya, dia panggil ya teman-temannya Yahudi lah. Ya. Ini di perang Khandaq. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kalau nanti kita lihat ya, perang Badar 313 kaum muslimin. Berapa penduduk Madinah? 313 yang ikut perang sama Nabi, kan belum semua. Ada yang memperkirakan penduduk Madinah belum sampai 1.000 waktu itu. Lalu terjadi perang Uhud. Perang Uhud berapa kaum muslimin yang keluar? Semula 1.000. Uhud itu yang pernah umrah atau haji, kan Uhud itu dekat, 6 kilo dari kota Madinah. Dekat, 6 kilo dari kota Madinah. Waktu Nabi keluar, memimpin pasukan 1.000 jumlahnya. Katakanlah 6 kilo itu di mana? Simpang Lambaro ya. Abang Lambaro. Di Lampenerut 300 orang, belok dia. Nah, itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bilang kami nggak jadi ya, kami mau lewat jalan Selawah aja. Dia pukul mental kaum muslimin, itu kerjanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kaum muslimin masih semangat. Nah, jadi penduduk Islam waktu itu di Madinah ya masih sekitar 1.000-an orang. Perang Khandaq dikepung, ini tahun 5 Hijriah. Kaum muslimin dikepung. Ya. 1 bulan dikepung. Makanan sudah berkurang. Tiba-tiba badai yang luar biasa di tengah malam, Nabi sampai pinjam baju istrinya untuk melilit lehernya, menahan dingin. Lalu Nabi panggil seorang sahabat, Hudzaifah bin Yaman ya. Ayo Hudzaifah, ada apa ya Rasulullah? Kamu nyebrang sekarang. Pergi ke sana, nyebrang parit, ini lagi gelap. Hudzaifah takut dia. Tapi karena perintah Nabi dia berangkat. Nabi bilang jangan melakukan apapun. Kamu lihat saja. Begitu Hudzaifah sampai gelap gulita, 10.000 pasukan yang ingin masuk ke dalam Madinah itu panik, berterbangan tenda-tendanya, tameng-tameng mereka bahkan terbang, tidak ada satu cahaya api pun yang bisa dihidupkan. Tiba-tiba Hudzaifah mendengar teriakan Abu Sufyan secara histeris. Pegang tangan teman kalian di sebelah dan tanya namanya. Yang tidak bisa menjawab, habisi dia. Karena Abu Sufyan takut kalau ada musuh. Hudzaifah cerdas dia. Begitu didengar itu dia tanya duluan. Hei siapa kau? Dijawab langsung namanya. Fulan bin Fulan. Diam, jangan ngomong lagi. Nanti ku tebas batang lehermu. Diam dia. Dia ketakutan juga waktu itu. Terus dia dengar suara Abu Sufyan. Tinggalkan tempat ini secepatnya. Kalau tidak kita dibantai oleh Muhammad dan kaumnya. Lari mereka semuanya. Ini perang Khandaq. Berapa penduduk Madinah waktu itu? Para sejarawan mengatakan nggak sampai 10.000. Barangkali 3-4 ribu gabung dengan Yahudi. Habis kalau sampai 10.000 masuk itu. Karena Bani Nadir sudah keluar. Kita bisa melihat perkembangan umat Islam pada perang Badar, Uhud, Khandaq.
Khandak ini itu belum signifikan melonjak, tapi setelah perjanjian Hudaybiyah, subhanallah, ya, kabilah-kabilah di sekitar Mekah itu mengatakan kepada orang Quraisy, hai teman-teman Quraisy, selamat tinggal. Kami tak bisa lagi bergabung dengan kalian. Kami lebih simpatik dengan kaum muslimin. Di antaranya Bani Quza'ah. Dia dihina. Dia baik-baik datang jumpai Nabi Muhammad karena diutus oleh Quraisy. Muhammad, apa tujuan kamu datang ke Mekah? Kata Nabi Muhammad, kau lihatlah. Kami baju ihram. Kami nggak bawa senjata selain pedang untuk nyembelih hewan kurban. Lihatlah semua hewan kurban kami. Nggak ada tujuan lain, kami mau ibadah. Dan ini adalah bulan Dzulqa'dah, bulan yang disucikan. Datang Bani Quza'ah ngadap pimpinan Quraisy. Hai Quraisy, izinkan Muhammad. Karena dia tujuannya suci dan mulia. Dan kita tidak boleh menghalangi siapapun yang ingin datang ke Baitullah. Orang Quraisy menghina Bani Quza'ah. Kalian Badui yang tidak tahu aturan dan strategi perang. Duduk saja kalian. Oh, Bani Quza'ah berdiri. Kita putuskan hubungan kita. Bani Quza'ah. Bani Quza'ah nggak tanggung-tanggung Pak. Lokasinya itu di luar kota Madinah. Artinya kalau ada gerakan pasukan ingin menyerang Madinah, Bani Quza'ah sudah tahu duluan. Akhlak yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad Bani Quza'ah luar biasa. Beda sama akhlak Quraisy dan kelompoknya, mereka masih makan yang haram, ya, berjudi, berzina, mabuk-mabukan. Sementara akhlak kaum muslimin mulia. Maka terjadilah lonjakan di saat setelah perjanjian Hudaybiyah ini orang-orang masuk Islam. 1.200 yang melaksanakan haji, umrah pada waktu itu pulang kembali. Tahun depan namanya ada Umratul Qadha, ya. Nanti kita akan ulang lagi pada kajian mendalam. Ini saya memberikan reviewnya. Umratul Qadha itu sudah tambah 2.000 yang datang ke Mekah. Pulang dari sini banyak yang masuk Islam. Termasuk Khalid bin Walid, nanti dia memimpin pasukan pada Fathul Makkah. Perang Khaybar, kaum muslimin terus bertambah. Ada 1.600 kaum muslimin. Terus ini, perang Mu'tah 3.000 kaum muslimin. Fathul Makkah 10.000. Dari mana jumlah itu? 10.000. Tidak ada jawaban lain bahwa ini adalah keberhasilan dakwah Islam. Perang Hunain, ya, Nabi Muhammad setelah Fathul Mekah berangkat beliau ke Hunain, bukan 10.000, 12.000 yang ikut. Dari mana 2.000-nya? Orang Mekah yang sudah jatuh hatinya kepada Islam gabung. Setelah perang Hunain, Nabi bagi harta rampasan di Ji'ranah namanya. Nah, siapa yang umrah bersama kami dengan Ustadz Aufa nanti tahu itu Ji'ranah, ya. Ji'ranah itu tempat beliau membagi harta rampasan. Di situ beliau tiba-tiba datang Ja'far bin Abi Thalib, adiknya Ali, dari Habasah. Mereka baru sampai mau menuju Madinah, dipeluk sama Nabi, rombongan-rombongan ini. Nabi bilang, hari ini kebahagiaanku awalnya kemenangan Hunain, tapi setelah aku melihat Ja'far dan para sahabat bisa berkumpul bersama, ini sudah 12.000. Lalu Nabi melaksanakan umrah ini, sehingga Ji'ranah ini menjadi tempat miqat. Nabi kembali ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Lalu beliau pulang. Dan pada saat nanti haji wada, berapa jumlahnya? Jamaah tahu haji wada berapa yang ikut Nabi? 120.000. Subhanallah. Seorang peneliti, ya bukan seorang, beberapa peneliti, termasuk ada pendeta, dia bertanya-tanya, kenapa kaum muslimin ini hebat sekali, lonjakan-lonjakan orang yang masuk Islam. Bahkan setelah Nabi wafat, di zaman Umar Islam berkembang, zaman Utsman sudah dekat Eropa, sudah dekat Andalusia. Pada saat Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, wah subhanallah, Islam sudah menguasai berbagai wilayah. 7 abad setelah Nabi wafat,
Islam mewarnai dunia? Jawabannya kata para peneliti itu, bukan orang Islam yang bilang nih. Karena tidak ada satu bangsa di dunia ya seperti kaum muslimin. Romawi Persia, dia memberlakukan tawanan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Dia menghancurkan wilayah-wilayah yang ditundukkan. Perempuannya diperkosa, dibunuh pemudanya, rumahnya dihancurkan, dibakar. Tapi lihat akhlak Islam. Ini ternyata temuan para peneliti, kehebatan Islam bisa diterima itu karena Islam itu memberlakukan tawanan dengan cara manusiawi. Saya sudah cerita waktu perang Badar, bagaimana 70 orang yang ditawan itu, kan tidak ada penjara waktu itu, dititip di rumah sahabat, sebagian ditaruh di masjid. Masih ingat kan? Bagaimana ada seorang kepala suku yang ditangkap, diikat di tiang masjid. Kalau yang lain Nabi bebaskan, boleh dia makan minum di rumah sahabat, tapi tetap tawanan. Hatinya jadi lembut. Yang diikat itu tiap hari lihat orang Islam datang sholat, kasih salam, ada yang bawa kurma, kasih kurma. Dia terus dapat makanan. Nabi setiap masuk selalu menyapa, apa kabar? Kata dia, alhamdulillah hari ini saya dapat semua makanan. Tapi kalau engkau berbuat baik kepadaku, aku tak akan melupakan segala kebaikanmu Muhammad. Dan kalau engkau membunuhku, maka dendam akan terus berada di baniku. Nabi Muhammad senyum. Beberapa masa Nabi bilang dengan sahabat, kau lepas talinya, biarkan dia pergi. Dilepas tali tadi. Ini sudah saya pernah cerita. Saya lupa nama kepala suku ini. Nabi sholat, dia tidak pulang Pak. Dia cari sumur di kebun Madinah, mandi bersih dia. Setelah mandi masuk dia ke masjid. Nabi terkejut, sahabat terkejut, apa ini? Sudah disuruh pulang malah datang. Dia duduk di depan Nabi bersimpuh. Muhammad, saksikan, aku beriman kepadamu. Ajari aku tentang Islam. Dia bersahadat. Begitu perlakuan. Bagaimana Islam masuk ke wilayah yang ditundukkan. Yang dulu wilayah itu dikuasai Romawi. Yang dulu wilayah itu dikuasai Persia. Sejarah tidak bisa berdusta, Bapak Ibu. Ternyata setiap umat Islam masuk ke wilayah-wilayah di negeri Syam yang mereka dulu dikuasai Persia atau dikuasai oleh Romawi, mereka mengatakan, kami tidak ingin lagi kembali di bawah kekuasaan Romawi Persia. Kami ingin bergabung dengan umat Islam. Mereka yang tidak masuk Islam hanya dibebankan pajak, apa istilahnya itu? Ya, jizyah ya. Jadi dia hanya dibebankan pajak. Tidak ada umat Islam menyerang, membakar, memperkosa perempuan, membunuh, tidak ada. Setiap umat Islam sebelum menyerang bahkan utusan datang, kalau kalian menyerah baik-baik tidak akan ada pertumpahan darah. Kalau kalian melawan maka kita akan terjadi pertempuran. Ditawarkan dulu Bapak Ibu. Dan inilah yang menyebabkan Islam itu gelombang yang dahsyat ya, masuk Islam. Nah, kesimpulan lain ternyata yang menyebabkan Nabi Muhammad itu sukses ya, dalam 23 tahun. Tidak lama Nabi Muhammad itu. Beliau 63 tahun umurnya. Ya, banyak di antara kita sudah lebih umur Nabi Muhammad ini. Ya, dapat bonus. Semakin kita bersyukur kepada Allah. 63 tahun. Menjadi Rasul umur 40. Artinya lebih banyak umur beliau jadi manusia biasa daripada menjadi Rasul. Karena beliau menjadi Rasul hanya 23 tahun. 40 tahun beliau manusia biasa. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Dalam surah Al-Kahfi, katakan wahai Muhammad, saya manusia seperti antum, seperti kalian. Wahyu yuha ilayya, tapi saya diberi wahyu. Nah, ini yang menjadikan Nabi berbeda dengan kita. 23 tahun, begitu singkat. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan Nabi sukses. Nabi wafat
Sukses beliau bukan kata orang Islam saja, kata dunia. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Muhammad kumpulan kecendikiaan. Ada orang, oh dia agamawan, agama saja ahlinya. Oh dia ilmuwan dalam bidang tertentu, itu saja ahli. Oh dia negarawan, negarawan saja. Nabi Muhammad itu kata orang di luar Islam, dia agamawan, dia negarawan, dia panglima, dia kepala negara. Bukan hanya itu, dia seorang ayah yang sukses di rumah tangganya. Dia bisa mendidik anak-anaknya. Istrinya 11, dia bisa mengatur istri-istrinya. Karena itu setelah Nabi wafat, tidak ada istri-istri Nabi yang tercela, bahkan menjadi orang-orang yang mulia, menyampaikan hadis-hadis. Jadi Nabi Muhammad tidak hanya sukses dari sisi kepemimpinan di sebuah negara, tapi dia sukses juga dalam memimpin rumah tangganya. Maka tidak bisa dibantah kalau beliau adalah pemimpin terbesar sepanjang sejarah peradaban. Dan kenapa beliau sukses membawa manusia menuju kepada Allah? Ternyata jamaah jawabannya, Nabi Muhammad membangun manusia, membangun akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi enggak bangun fisik. Nabi tidak bangun istana mewah. Nabi tidak buat ibu kota baru. Tidak ada. Ya Nabi, ya Madinah. Coba lihat. Yang Nabi bangun apa? Itu yang hari ini dikatakan oleh para ahli di dunia. Negara-negara hebat karena sumber daya manusia. Ternyata yang Nabi bangun itu SDM. Sumber daya manusia. Dan itu yang Nabi wariskan. Dan Nabi bukan sekedar berhasil ketika hidup. Dan ini ternyata kunci pemimpin yang berhasil. Kalau hanya ketika dia jadi pemimpin sukses, itu cukup kesuksesannya. Tapi pemimpin yang sukses paripurna, ketika selesai dia memimpin, dilanjutkan warisannya, kepemimpinannya. Dan Nabi Muhammad berhasil. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sekian banyak. Sehingga kita mengenal istilah sahabat. Itu adalah orang-orang yang dididik oleh Nabi. Lalu kita dengar istilah tabi'in. Ya, orang yang tidak ketemu Nabi, tapi ketemu sahabat. Tabi'in ini banyak menulis hadis-hadis, melahirkan kitab-kitab hadis, menggali Al-Quran yang menjadi rujukan kita sekarang. Tafsir-tafsir luar biasa. Bagaimana tabi'in bisa lahir? Karena binaan para sahabat. Tabi'in, ya, orang yang nggak ketemu sahabat, hanya ketemu tabi'in. Nabi mengatakan generasi terbaik adalah mereka. Aku, setelahku, setelah itu. Ada 4. Generasi Nabi, ya, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Sehingga Sayyidina Ali ketika didatangi oleh kelompok-kelompok yang menentangnya, gampang jawab. Hai Ali, dulu waktu Nabi Muhammad hidup, ada Abu Bakar, Umar, tidak separah sekarang ini. Sekarang ini pemberontakan di mana-mana, terjadi permusuhan, fitnah. Kata Ali, dulu waktu Nabi Muhammad memimpin, Abu Bakar itu manusianya seperti aku. Sekarang ketika aku memimpin, manusianya seperti engkau. Itu jawaban Ali. Nah, ini jadi introspeksi kita. Kenapa umat Islam tidak maju-maju? Ya, karena kita perlu memperbaiki karakter akhlak tadi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Nabi Muhammad SAW mampu membangun manusia, dan itu yang menyebabkan ya, Islam itu gemilang, sehingga hijrah itu menjadi momen ya, untuk membangkitkan semangat kebangkitan umat Islam. Nah, ini perang Uhudnya lah, jadi kita bahas ya. Sudah 6:30. Terakhir jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi perang Uhud ini nanti kita tunda ya. Kita sudah belajar sirah nabawiyah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita belajar sirah nabawiyah ini, kita dapat garansi dari Nabi, dari ucapan beliau, anta ma'a man ahbabta. Kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Kita insya Allah
walaupun ibadah kita tidak seberapa banyak ya, tapi dengan kecintaan kepada Nabi, mudah-mudahan menjadikan kita bisa bersama Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ada 5 tahap ya, sebagai penutup yang sudah saya sampaikan, tapi sebagian belum selesai. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Kalau bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mengenal Nabi Muhammad itu belum lengkap kalau belum kuasai 5 ini. Yang pertama adalah milad, kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi bukan sekedar tahu Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu sejak sekolah kita tahu. Tapi kalau kita belajar milad Rasulullah, kita akan merasakan ya, bagaimana Allah dengan kasih sayangnya mendidik nabinya. Dia lahir yatim, ayahnya sudah tidak ada, ibunya meninggal waktu dia usia 6 bulan, 6 tahun, saat membutuhkan kasih sayang. Logika kita akan bertanya, kenapa Allah begitu kejam kepada kekasihnya? Kalau Nabi Muhammad itu kekasih Allah, harusnya ayah dan ibunya tetap hidup bersamanya. Tapi ini ayah dan ibunya ditiadakan. Bahkan kakeknya pun yang sempat memeliharanya 2 tahun, seorang yang punya pengaruh dan kedudukan di kota Mekah, wafat. Dan ketika wafat kakeknya, wasiatnya bukan mengatakan Muhammad biarlah dididik sama Abu Lahab. Tidak. Muhammad biar dididik oleh paman-pamannya yang lain. Tidak. Tapi Muhammad harus dididik oleh Abu Talib. Karena ada sesuatu yang dirasakan oleh Abdul Muttalib tentang jiwa Abu Talib yang lembut, ya, yang tidak materialistis. Nabi hidup dalam kesulitan, lalu beliau jadilah gembala. Penghasilannya kasih pamannya. Lalu beliau berdagang. Pendidikan menjadi gembala, pendidikan kecil menjadi yatim piatu, pendidikan beliau berdagang, mendewasakan beliau sampai berkenalan dengan seorang perempuan bernama Khadijah, lalu beliau menjadi seorang suami. Bagaimana beliau menjadi suami dan mendidik anak-anaknya? Ini namanya milad. Kalau kita dalamin ini, semakin cinta kita kepada Nabi. Yang kedua, bitsah, penetapan sebagai Rasul. Di usia 40, dia harus menanggalkan kemanusiaannya. Dia sekarang menjadi utusan Allah. Di situ kita sudah pelajari bagaimana periode Mekah, beratnya tekanan yang Nabi hadapi. Sahabat-sahabat Nabi disiksa, dianiaya, dibunuh, dibantai, ya Allah. Nabi sendiri menghadapi penderitaan, diasingkan 3 tahun di Si'if, ya, Abi Talib. Belum selesai penderitaan itu, istrinya yang Nabi masih harapkan dukungan moral, material, harta, Khadijah habis untuk dakwah. Pamannya yang Nabi masih harapkan untuk tetap setia mendampingi beliau, pasang badan, meninggal dua-dua. Pada saat bitsah itu kita bisa merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji nabinya. Karena pemimpin yang hebat harus diuji. Mungkin sepintas kita berkata, kenapa Allah tidak biarkan istrinya hidup sampai mendampinginya nanti di Madinah? Sehingga Nabi punya seorang istri yang selalu setia, Siti Khadijah. Kenapa harus diwafatkan? Kenapa pamannya juga wafat? Dan sedih Nabi ketika pamannya akan wafat. Nabi berkata, paman, ucapkan la ilaha illallah. Nanti aku akan bersaksi di hadapan Allah untuk engkau ditolong. Tapi di sebelahnya Abu Jahal CS. Hei Abu Talib, kamu mau tinggalkan agama nenek moyangmu? Apa nanti kata orang? Apa kata dunia? Kamu sudah keluar daripada agama nenek moyangmu. Abu Talib dalam kebingungan. Dan para ulama, jumhur mengatakan memang Abu Talib wafat dalam keadaan tidak beriman. Sedih Nabi Muhammad. Derita yang luar biasa. Maka lahir tahap ketiga. Jadi milad, bitsah. Tahap ketiga namanya Isra dan Mi'raj. Dan ini para ulama mengatakan tonggak kebangkitan. Tapi kebangkitannya pribadi, individu. Setelah Isra Mi'raj, Nabi pulang memiliki energi yang dahsyat.
yang tidak ada siapapun yang mampu mencegah beliau lagi dari menegakkan kebenaran. Tidak ada yang beliau takuti lagi. Karena Allah sudah menanamkan di dalam jiwanya lewat Isra dan Mi'raj itu kekuatan yang luar biasa. Dadanya dibedah, dia terbang melesat, dia dibuka wawasan sebagai pemimpin masa depan, diperlihatkan oleh Allah linuriyahu min ayatina, sehingga segala derita duka yang dialaminya sirna semua. Itu sebabnya dalam surah Al-Isra kalau kita baca ujungnya, innahu huwas sami'ul basir, sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Allah tidak akan membiarkan Muhammad selalu dalam derita. Allah lihat, Allah saksikan apa yang dialami Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi imam di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad kemudian berjumpa dengan para nabi dan rasul. Nabi Muhammad akhirnya menghadap hadirat Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Dan sampailah saatnya yang disebut dengan hijrah. Nah, ini hijrah ini kebangkitannya bukan lagi kebangkitan individu, tapi kebangkitan umat, kebangkitan kolektif. Bayangkan kalau Nabi Muhammad sendiri sedang dalam posisi lemah, ya, tidak punya energi, pesimis, bagaimana beliau bisa membangkitkan umat? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membangkitkan kaum muslimin untuk hijrah. Itu sebabnya hijrah ya tidak seperti Isra dan Mi'raj. Sebenarnya Nabi Muhammad bisa berdoa, Bu, ya Allah, saya dikepung mau dibunuh nih, ya, beri pertolongan. Dalam sekejap Burak sudah berdiri di depan, naik Burak, hanya dalam hitungan detik sudah sampai Madinah, selesai. Tapi kenapa harus bersembunyi? 29 Safar Nabi keluar, 3 hari 3 malam dalam gua. 1 Rabiul Awal baru beliau pelan-pelan keluar. Beliau berjalan, bukan jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang yang berdagang. Kalau tidak, Nabi pasti ketangkap. Nabi melalui jalur-jalur yang banyak dibuat baru. Hanya sepintas melintas jalan besar, lari lagi. Jalur itu sekarang alhamdulillah bernama Jalan Hijrah, Hijrah Street, yang dilalui oleh jamaah haji maupun kita umrah. Kalau kita dari Mekah Madinah sebaliknya, itu jalan adalah jalan yang dulu dilalui Nabi waktu hijrah. Silahkan tanya dengan jamaah haji yang baru pulang. Kemarin ponakan saya baru pulang, saya tanya, waktu dari Madinah, dari Mekah ke Madinah siang atau malam? Oh siang. Bagaimana? Ya Allah, dilihatlah batu cadas, ya, pasir, debu, panas yang luar biasa. Beda sama kita ke Sigli, lewat jalan selawah, pohon-pohon semua. Begitu derita Nabi. Maka hijrah itu adalah tonggak keempat yang harus kita resapkan sebagai orang-orang Islam yang sudah belajar sirah. Ya. Hijrah itu kebangkitan. Dan hijrah itu pesan sejarah, pesan Nabi untuk seluruh umat Islam sepanjang masa. Kepada kita, kepada anak cucu kita, kepada generasi kapanpun. Umat Islam hanya bisa bangkit kalau mereka siap berkorban, kalau mereka siap berjuang. Karena di dalam hijrah itu ada pengorbanan, ada perjuangan, ada keikhlasan, ada keridhaan, ada kesabaran. Nah, umat Islam harus raih itu. Maka hijrah itu dijadikan tahun pilihan sebagai tahun Islam bukan tanpa alasan. Dan terakhir, yang kelima, Fathul Makkah. Ini tonggak kelima yang harus kita resap. Ya, kapan-kapan kita bahas tentang Fathul Makkah. Demikian jemaah, sudah waktu syuruk ya. Jadi ibu-ibu, jadi ya kita buka puasa Asyura. Jadi kan, bapak-bapak insya Allah ya, dukungan sepenuhnya. Ya, saatnya kita untuk berbagi. Ya. Mudah-mudahan dengan kita bersama di dalam Muharram ini, Allah senantiasa menurunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.